Langit sore itu berwarna jingga redup. Lalu lintas di jalan tol padat merayap. Di sebuah mobil sedan hitam, ada seorang wanita muda bernama Nina, duduk di kursi belakang sambil menggendong bayi kecilnya yang baru berusia 3 bulan. Wajahnya memancarkan kelelahan, tapi matanya penuh dengan cinta dan tekad. Di kursi depan, seorang pria paruh baya, Pak Hasan, mertua Nina, duduk dengan wajah dingin. Antara keduanya ada jurang perasaan yang sulit dijembatani. Pak Hasan adalah sosok yang keras dan kaku, lebih mementingkan harga diri dan tradisi keluarga daripada kebahagiaan Nina. Nina, kamu harus mengerti, keluarga ini punya aturan. Jangan terlalu manja dengan bayimu. Ini bukan cuma tentang kamu. Suara Pak Hasan penuh ketegasan. Namun Nina hanya diam, menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Mobil berhenti di sebuah rest area kecil, tapi bukan untuk istirahat biasa. Pak Hasan membuka pintu mobil tanpa sepatah kata dan berkata, "Keluar, turun di sini." Nina terpaku. Bayi di pelukannya mulai menangis pelan. "Pak Hasan, jangan bayi ini. Kami tidak bisa di sini." Nina berusaha merayu, tapi lelaki itu sudah berjalan pergi meninggalkan pintu terbuka. Di jalan tol yang sepi, Nina berdiri terhuyung, menggenggam erat bayi di pelukannya. Angin dingin malam mulai menyusup ke tulang, membuat tubuh kecilnya menggigil. Hatinya teriris, merasa terbuang dan dihancurkan. Sementara itu, di belakang kemudi, Pak Hasan memandang cermin spion tanpa ekspresi. Dia harus belajar. Ini jalan satu-satunya. Setelah Pak Hasan pergi meninggalkan mobil, Nina terdiam di pinggir tol. Tangisan bayinya semakin keras, membuat hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap jalan panjang di depan, tak tahu harus kemana. Suara kendaraan yang melintas begitu keras, tapi seolah tak ada satupun yang peduli pada wanita muda dengan bayi kecil di tengah jalan tol itu. Hatinya penuh kebingungan dan ketakutan. "Nina, apa aku harus begini? Apa anakku ini harus ikut merasakan semua ini?" Bisiknya penuh luka. Sementara itu, Pak Hasan melanjutkan perjalanan menuju rumah besar mereka di pinggiran kota. Di sana menantunya yang lain, Arif, suami Nina, sudah menunggu dengan penuh kecemasan. "Kenapa ibuku seperti itu? Kenapa dia tega?" Arif gelisah, berusaha menghubungi Nina tapi tidak tersambung. Namun ia juga bingung, antara membela istrinya atau menjaga hubungan dengan orang tuanya yang keras dan tradisional. Di sisi lain, Nina akhirnya berhasil meminta pertolongan seorang sopir truk yang berhenti di rest area. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan bayi itu sementara ia mencari tempat yang aman. "Tolong, Pak, aku tidak tahu harus kemana." Nina hampir menangis. Rasa sakit yang mendalam membakar hatinya. Tapi di dalam sana tumbuh benih tekad untuk bertahan dan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan dan penghormatan. Beberapa hari setelah kejadian di tol, kabar tentang Nina yang diturunkan di jalan tol tersebar di keluarga dan lingkungan sekitar. Mertua, Pak Hasan, masih bersikeras bahwa sikapnya adalah demi kebaikan keluarga, sementara Nina harus membuktikan dirinya. Nina tinggal sementara di sebuah rumah kontrakan kecil, ditemani bayi dan sahabat lamanya, Rina, yang tak pernah lelah memberikan dukungan. Namun, tekanan dari mertua dan keluarganya semakin berat. Arif pun terjebak di tengah-tengah, bingung memilih antara ibu atau istri. Suatu malam, saat Nina dan Rina sedang berbincang, telepon berdering. Di ujung sana terdengar suara Pak Hasan yang dingin dan mengancam. "Kamu harus segera pulang dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan hentikan semua bantuan yang selama ini keluarga berikan." Suara itu menusuk hati Nina. Namun, di balik ancaman itu, muncul api dalam diri Nina. Ia tahu, ini bukan hanya soal minta maaf tapi tentang harga diri dan martabatnya sebagai seorang istri dan ibu. "Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Tunggu saja, aku punya cara untuk membalas semua ini." Nina berbisik pada diri sendiri, matanya menyala penuh tekad. Arif duduk termenung di ruang tamu rumah orang tuanya. Di depannya, Pak Hasan berdiri dengan ekspresi keras. Perdebatan mereka makin memanas. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini," Pak Hasan berkata tegas.
Tapi ibu sudah melewati batas. Nina bukan hanya menantu, dia ibu dari anak kita. Arif membalas dengan suara penuh emosi. Sementara itu, Nina di kontrakannya menerima kabar dari Arif yang mengatakan dia dihadapkan pada ultimatum dari orang tuanya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Dengan bayi di pelukannya, Nina duduk termenung, merasakan beban yang semakin berat. Rina mencoba memberi semangat. Kamu harus kuat, Nina. Ini bukan cuma tentang kamu, tapi tentang masa depan anakmu. Dalam keheningan malam, Nina membuat keputusan besar. Ia tidak akan menyerah dan membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Ia mulai merancang langkah untuk membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai, sekaligus melindungi keluarganya. Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko. Nina tahu, balasannya akan mengguncang semuanya, termasuk hubungan keluarganya sendiri. Pagi itu, Nina menggendong bayinya yang tertidur lelap. Matanya merah dan bengkak. Bekas tangisan malam belum hilang. Tapi tekad di hatinya semakin kuat. Dengan bantuan Rina, Nina mulai menghubungi seorang pengacara untuk berkonsultasi soal haknya sebagai istri dan ibu. Mereka juga mencari informasi tentang perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami perlakuan tidak adil dari keluarga suami. Di sisi lain, Arif mulai goyah. Ia merasa tertekan antara ibu dan istrinya. Pekerjaan di kantor pun terganggu oleh pikiran yang berkecamuk. Pak Hasan, di rumah mewahnya, mulai mendapat tekanan dari keluarga besar yang mulai berselisih pendapat soal sikapnya terhadap Nina. Ada yang mulai mempertanyakan kebijakan keras itu. Di tengah semua itu, Nina menerima pesan misterius. Jangan pernah menyerah. Ada orang yang peduli dan siap membantu. Pesan itu memberi secercah harapan sekaligus rasa penasaran. Siapa yang mengirim? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Seiring waktu, tekanan dari mertua dan keluarga semakin terasa berat. Nina mulai merasakan ada seseorang di lingkungannya yang diam-diam mengawasinya. Setiap langkah dan komunikasi mulai dibatasi. Suatu malam, saat Nina sedang keluar membeli susu bayi, ia menyadari ada sosok yang mengikutinya dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba tetap tenang dan masuk ke keramaian. Di sisi lain, Arif mulai curiga dengan sikap ibunya yang semakin dominan. Ia merasa ada rahasia yang disembunyikan dari dirinya, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Nina pun mulai mendapatkan pesan-pesan anonim yang memberi peringatan dan informasi penting tentang masa lalu Pak Hasan yang selama ini tidak diketahui keluarga. Pak Hasan bukan seperti yang kalian pikirkan. Begitu pesan itu tertulis, kecurigaan dan ketegangan semakin memuncak. Nina harus memilih, mempercayai siapa dan bagaimana melangkah untuk melindungi dirinya dan bayinya. Konflik yang selama ini terpendam meledak di sebuah pertemuan keluarga besar. Nina hadir dengan wajah penuh tekad, didampingi pengacaranya dan beberapa teman dekat yang selama ini mendukungnya. Pak Hasan, dengan sikap angkuhnya, mencoba membungkam Nina dan menganggapnya sebagai pengacau. Namun, Nina membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi. Bagaimana Pak Hasan sebenarnya telah menyembunyikan fakta tentang warisan keluarga yang seharusnya menjadi hak Arif dan Nina. Kalian semua berhak tahu. Aku tidak akan diam lagi. Suara Nina menggema, membuat suasana berubah tegang. Arif yang selama ini bimbang akhirnya berdiri di sisi istrinya, menunjukkan bahwa ia tidak akan lagi tunduk pada tekanan orang tuanya. Pertikaian emosional ini membawa keluarga ke ambang kehancuran, tapi juga membuka pintu untuk kebenaran dan keadilan. Di ruang tamu rumah Pak Hasan yang megah, suasana tegang membara. Nina dan Arif berdiri berhadapan dengan Pak Hasan dan keluarga besar yang terbagi dua kubu. Pak Hasan melontarkan ultimatum terakhirnya, menuntut Nina dan Arif mundur dari segala hak dan melepaskan bayi mereka sebagai syarat rekonsiliasi. Namun Nina sudah berubah. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku bukan wanita yang bisa kau perlakukan sesuka hati. Anak ini adalah darah dagingku dan Arif. Kami punya hak untuk hidup dengan damai tanpa bayang-bayang kebohongan dan kekerasan." Konflik ini mencapai puncaknya ketika Arif mengumumkan akan mengambil langkah hukum dan menjauh dari pengaruh ayahnya. Keputusan ini mengguncang semua pihak. Pak Hasan merasa kehilangan kendali, tapi juga menyadari bahwa perubahan sudah tidak bisa dihindari.
Setelah konfrontasi hebat itu, Nina dan Arif mulai membangun hidup baru mereka jauh dari bayang-bayang masa lalu. Mereka pindah ke sebuah rumah kecil yang sederhana, tapi penuh kehangatan dan cinta. Pak Hasan, meski masih keras kepala, mulai menerima kenyataan bahwa perubahan tak terelakkan. Hubungan mereka mulai mencair, meski masih ada jarak yang harus diperbaiki. Nina terus berjuang demi kebahagiaan bayinya dan membuktikan bahwa ia kuat. Dukungan dari teman-teman dan komunitas membuatnya semakin yakin. Arif yang kini lebih dewasa dan mandiri, bertekad menjaga keluarganya dengan cara yang benar, tanpa harus mengikuti jejak ayahnya yang penuh kekerasan. Beberapa bulan kemudian, Nina dan Arif terlihat bahagia di rumah baru mereka. Bayi mereka tumbuh sehat dengan senyum cerah yang menjadi sumber kekuatan bagi keduanya. Pak Hasan, meski belum sepenuhnya berubah, mulai menunjukkan tanda-tanda menerima menantu dan cucunya. Perlahan, dinding kebencian mulai runtuh oleh waktu dan usaha. Nina duduk di beranda, menatap langit sore dengan hati yang damai. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi ia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Setiap luka akan sembuh, setiap hati akan menemukan kedamaian, bisiknya pelan. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan balas dendam, tapi juga tentang pengampunan, kekuatan cinta, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.